Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim wa ba'd. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memaparkan tentang metodologi pembelajaran Al-Quran di SDIT Al-Fitian Bogor. Untuk di SDIT Al-Fitian kita menggunakan metode UMI, di mana metode UMI ini nanti terbagi atas 6 jilid ya, dan ditambah dengan 2 jilid pembelajaran gharib dan tajwid. Dan nanti kita juga akan dibantu oleh alat peraga seperti ini ya, untuk memudahkan penanaman konsep ketika nanti belajar jilid per jilid di buku ini. Baik, untuk pertama Ustadz akan kenalkan tentang jilid 1. Di jilid 1 nanti anak-anakku sekalian, kalian akan belajar tentang pokok bahasan pengenalan huruf tunggal hijaiyah alif sampai dengan ya, pengenalan huruf tunggal berharokat fathah a sampai ya, membaca 2 sampai dengan 3 huruf tunggal berharokat fathah a sampai ya. Adapun contoh bacaan di sini Ustaz akan contohkan misalnya ketika membaca sa'aba, sa'ata, ba'asa, atasa, contohnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti setiap buku terbagi halaman pertama sampai dengan halaman 40. Yang berikutnya jilid kedua. Jilid kedua ini nanti anak-anakku sekalian, kalian akan belajar pokok bahasan tentang pengenalan huruf atau harokat kasroh dan domah, fathatain, kasrotain, dan domahtain. Pengenalan huruf sambung alif sampai dengan ya, serta pengenalan angka Arab 1 sampai dengan 99. Adapun contoh bacaan di jilid ini ya, contoh kita akan bacakan seperti ini bacaannya. Amanatan bi amanatin, amanatun, hasanatan bi hasanatin, hasanatun. Kurang lebih seperti itu. Nanti sama juga, ini nanti akan terbagi menjadi 40 halaman di setiap jilid ini. Baik, selanjutnya ke tahapan jilid ketiga. Nah, pada jilid 3 kali ini nanti anak-anakku sekalian, kalian akan coba belajar pokok bahasan pengenalan tanda baca panjang atau mat tabi'i, fathah diikuti alif dan fathah panjang, kasroh diikuti ya sukun dan kasroh panjang, domah diikuti waw sukun dan domah panjang. Pengenalan tanda panjang atau mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, serta pengenalan angka Arab 100 sampai dengan 500. Baik, contoh bacaan di sini Ustaz akan contohkan. Misalnya nanti ketika membaca halaman 23, wa kafa bina hasibina makisina fihi abadan wa kutubihi wa rusulihi waliya fiha ma'aribu. Kurang lebih seperti itu. Nanti tahapan di UMI 3 atau UMI jilid 3 kalian sudah membaca bacaan mat di jilid tersebut. Sama nanti ini juga terbagi sampai dengan halaman 40.
Yang berikutnya kalian akan tahapan berikutnya belajar Umi jilid 4. Nah, di jilid 4 ini nanti kalian akan belajar pokok bahasan, pengenalan huruf yang disukun dan ditekan membacanya, lam, sa, sin, shin, mim, waw, ya, ro, ain, ha, kha, ha, ghain, ta, fa, dan kaf sukun. Pengenalan tanda tasydid atau syiddah ditekan membacanya. Baik, selanjutnya kita akan belajar pokok bahasan Umi jilid 5. Di jilid 5 ini, adik-adik atau anak-anakku sekalian, nanti kalian akan belajar pokok bahasan pengenalan cara membaca waqaf atau mewakafkan bacaan, pengenalan bacaan gunnah atau dengung, pengenalan bacaan ikhfa atau samar, pengenalan bacaan idgham di gunnah, pengenalan bacaan iqlab, dan pengenalan cara membaca lafaz Allah, tafkhim dan tarkib. Baik, Ustaz akan contohkan bacaan di sini di halaman 30. Contoh ketika membaca bacaan di sini, waqifuhum innahum mas'ulun dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kurang lebih seperti itu ya. Sama juga di jilid 5 ini pokok bahasannya nanti terbagi sampai dengan halaman 40. Next. Selanjutnya kita akan bahas pokok bahasan jilid ke-6. Pokok bahasan jilid ke-6, kalian nanti akan belajar pengenalan bacaan qalqalah atau mantul, pengenalan bacaan idgham bila gunnah, pengenalan bacaan izhar atau dibaca jelas, pengenalan macam-macam tanda waqaf atau wasol, cara membaca nun iwad di awal ayat dan di tengah ayat, dan membaca bacaan ana, nanya dibaca pendek. Baik, nanti ketika selesai membaca jilid 6 ini, maka bacaan kalian sudah tahapannya seperti berikut. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalian akan sudah masuk di tahapan jilid ke-6, dan insya Allah di jilid ini kalian sudah bisa mahir membaca Al-Quran. Nah, untuk tahapan jilid sudah selesai ya, dan nanti di sini kita akan disempurnakan dengan belajar bacaan gharibul Quran atau baca-bacaan di luar kaidah. Di buku Gharibul Quran ini nanti terbagi sampai dengan 28 halaman, dan di sini nanti kalian akan belajar pokok bahasan pengenalan bacaan-bacaan gharib atau muskilat dalam Al-Quran, pengenalan bacaan hati-hati ketika membacanya dalam Al-Quran. Ya, di sini saya akan contohkan, misalnya di halaman pertama nanti kalian akan membaca bacaan, semua tulisan ana nanya dibaca pendek, jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif. Contohnya, sini ada misalnya dicontohkan, yunazzilul malaikata birruhi
ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dari sini tadi ada illa ana, tulisan ananya dibaca pendek. Kalau lebih seperti itu contoh bacaan di Muhibul Quran. Yang berikutnya, yang terakhir, kita akan disempurnakan ya tentang nanti pembahasan pokok bahasan tajwid dasar. Di buku tajwid dasar ini nanti kalian akan belajar sebanyak kurang lebih 18 halaman, dan adapun pokok bahasan di tajwid dasar ini yaitu pengenalan teori tajwid secara praktis, mulai dari hukum nun sukun atau tanwin, gunnah, nun dan mim bertasydid, hukum mim sukun, macam-macam idgham, hukum lafaz Allah, qalqala, idhar wajib, hukum ra, hukum lam ta'rif atau al, dan macam-macam mad, termasuk mad tabi'i dan mad far'i. Nah, anak-anakku sekalian, contoh misalnya di halaman 1 nanti kalian akan belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ya, nanti kalian akan menghafalkan komentar di setiap hukum di buku ini. Contoh misalnya hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5: idhar halqi, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab, ikhfa haqiqi. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi nanti kalian akan menghafalkan ya setiap komentar di setiap pokok bahasan. Dan yang terakhir ya, alhamdulillah di metodologi pembelajaran Al-Quran sendiri kita juga membahas tentang materi tahfizul Quran. Nah, di sini ya untuk metode Umi sendiri sudah mengeluarkan suatu buku ya untuk tahapan cara menghafal juz dalam Al-Quran ya. Kita di sini ada tahapan SD 2 juz sementara ini ya, ada buku jilid juz 30 dan juz 29. Nanti kita bisa mendapatkannya di sekolah masing-masing. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ustadz pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita Allah berikan petunjuk dan hidayah ya untuk hidup di bawah naungan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.